Hayo, hayo, kamu lagi mikirin siapa sih ya? Nah, yang dipikirin sama kamu ini kira-kira kerasa gak sih kalau misalnya lagi dipikirin sama kamu ya? Nah, bicara mengenai pikir memikir ini, teman-teman ya, di readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca ya mengenai pesan penting dari seseorang yang pada saat ini sedang kamu pikirkan. Ya, kira-kira apa sih teman-teman ya? Ayo kita coba baca, dan tugasnya teman-teman semua yang ngedengerin readingan ini gitu kan ya, untuk tarik nafas yang panjang, tenangkan diri, dan coba terkoneksi dengan orang yang kamu tuh mau pikirkan untuk baca ya, seperti ini. Oke, kita baca di general reading teman-teman ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang ngedengerinnya mau dengan happy, mau dengan senang, mau dengan bahagia dan vibes yang positif, supaya end up-nya ke kamu gitu kan ya, outcome-nya pun juga bakalan jadi positif untuk hidup kamu. Oke, dan kita bagi jadi 3 cerita 1, 2, dan 3 sama seperti biasanya ya. Jadi kalian nggak perlu yang namanya pilih kartu, nggak perlu juga yang namanya pilih cerita, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata tiga-tiganya ini semuanya adalah cerita kamu, who knows gitu kan. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright ya, sekarang kita baca buat teman-teman Capricorn ya. Teman-teman Capricorn ya, di readingan yang pertama ini, di cerita yang pertama, ayo kalian fokus ya teman-teman ya, kalian fokus. Fokus, tarik nafas yang panjang, coba terkoneksi dengan orang yang kalian mau baca ya di readingan kali ini. Oke. Di cerita yang pertama ya, cerita yang pertama buat kamu ada vision di sini. Alright. Ciri-cirinya orang ini orangnya smart banget, pintar ya, pintar. Terus habis itu juga wawasannya luas. Ya, sebel gak sih kalau misalkan kamu tuh ya di ngobrol sama orang ganteng sih, cantik sih gitu, tapi begitu diajak ngomong yang kayak ada jedanya lama banget gitu ya. Kayak kita ngomongnya A, dia jawabnya B gitu ya. Sebel nggak kayak gitu? Yang jelas ini orangnya smart ya, wawasannya luas karena dia tuh suka belajar teman-teman ya, bener-bener suka sama sesuatu yang memang sifatnya yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan gitu kan, dimana berhubungan dengan pengembangan dirinya dia ke arah yang jauh lebih baik ya. Ini umurnya seumuran ya sama kamu, dan hobinya traveling teman-teman ya, suka ya, mungkin traveling ke hati kamu ya. Tapi ini orang yang cukup beruntung dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, dengan pendidikan ya, hal-hal seperti itu. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, kehadirannya dalam hidup kamu itu berarti apa sih? Kehadirannya dalam kehidupan kamu ini berarti apa? Dia tuh pendengar yang baik, pendengar yang baik. Dia bisa banget yang namanya merasa gitu kan, dia membuat kamu merasa dipahami sama dia, merasa diarahkan sama dia, selalu ada waktu lah ya buat kamu. Seperti itu, ini kehadirannya dalam hidup kamu ya. Lalu sekarang kita lihat kehadiranmu dalam hidupnya dia itu apa ya. Buat dia kamu juga sebagai seorang penyeimbang gitu ya dalam hidupnya dia. Mungkin selama ini dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan hal-hal yang bersifat duniawi gitu kan, dia tenang belajar gitu kan, bekerja, kamu tuh bisa jadi penyeimbangnya dia. Nah, sekarang kita lihat pesan pentingnya untuk kamu saat ini apa ya. Pesan pentingnya untuk kamu saat ini apa, supaya kamu tuh nggak gampang yang namanya kebawa emosi itu loh teman-teman ya, dan belajar untuk jauh lebih sabar, lebih nggak emosian, lebih adem kayak gitu. Kalau berhubungan dengan orang yang adem kan pasti juga bakalan ikutan adem ya, tapi kalau misalkan berhubungan dengan kayak orang kayak petasan banting juga bakalan ikut menginfeksi lingkungan sekitar gitu ya. Jadi dia ya kepinginnya ayo belajar yuk lebih lentur, lebih lembut gitu, karena kadang-kadang itu apa yang menurut kamu bener ya belum tentu bener ya, kayak gitu. Dan belajar untuk nggak gengsi gitu loh, ngakuin kalau emang lagi salah ya salah gitu, karena dia pun juga tipikal orang yang seperti itu, dia nggak pernah judging sih ya. Dan ayo banyak-banyak refleksi diri, yang jelas sih itu, dan sabar, gak kebawa emosi sesaat. Jadi kalau ada apa-apa tuh didengerin dulu, jangan langsung emosi gitu ya, seperti itu. Tapi dia nerima kamu apa adanya ya. Oke, ini adalah cerita yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita kamu yang kedua ya, ini adalah orang yang kamu pikirkan ya. Orangnya cukup realistis, kaku banget. Jadi menurut dia hal yang struktural tuh penting banget ya. A ya A, B ya B gitu. Jadi nggak bisa yang namanya
A, setelah itu tunda dulu baru ke B gitu ya, nggak bisa. Jadi kalau udah A ya B gitu. Kalau kamu adekku ya kamu adekku, kalau kamu kakakku ya kamu kakakku gitu. Walaupun mungkin usia kamu lebih tua atau usia kamu lebih muda, kalau emang secara hierarki seperti itu adalah hal yang penting buat dia ya. Hierarki, aturan, keterikatan, struktural, prinsip yang bener-bener kaku banget gitu, ngikutin aturan banget gitu ya, seperti itu. Tapi dia orang yang logis ya, logis, realistis, kaku, dan dia itu selalu mau menang sendiri teman-teman. Tapi jangan ditanya ya kalau masalah pekerjaan, dia bakalan bisa jadi seseorang yang benar-benar bertanggung jawab atas pekerjaannya tersebut. Cuman memang ini orang yang agak susah beradaptasi dengan orang lain ya, karena menurut dia bahwa kalau misalkan aku bisa, kamu pasti juga bisa. Jadi dia tidak menerima keterbatasan seseorang ya, seperti ini. Nah sekarang kita lihat ya, kehadirannya dia dalam kehidupan kamu itu apa sih? Illusion gitu. Hubungan kalian itu nggak nyata gitu ya, penuh dengan ilusi. Yang tadinya kelihatannya baik-baik aja padahal nggak baik-baik aja ya. Dia juga nggak selalu hadir di momen kehidupannya kamu ya, seperti ini. Dan kebalikannya, coba kita lihat ya kehadiran kamu dalam hidupnya dia. Oke, dia tuh sebenarnya punya perasaan loh sama kamu ya. Dia punya perasaan sama kamu, atau sebaliknya nih ya, kalian salah satu punya perasaan untuk yang lain tapi yang lainnya enggak gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Nah sekarang kita lihat pesan pentingnya untuk kamu, supaya kamu tuh sabar dan tidak yang namanya terjebak di masa lalu gitu, bisa move on gitu, dan bisa mencari seseorang yang ikatannya tuh jauh lebih jelas gitu, seperti itu. Jadi jangan, ibaratnya mungkin jangan bolak-balik ke dia memendam perasaan ya. Ini berarti bisa jadi perasaan kamu ke dia ya, kamu punya perasaan sedangkan dianya sendiri realistis bahwa no gitu kan ya, seperti itu. Jadi dia berpesan sama kamu, ayo kamu move on, ayo kamu temuin seseorang yang lebih baik daripada aku, ayo kamu pastinya juga udah tahu bahwa hubungan kita ini nggak akan bawa kebaikan untuk masing-masing, jadi ya ayo gitu. Memang dia orangnya realistis banget, bahkan terkesan nggak punya perasaan ya teman-teman ya, tapi ini kadang-kadang juga bisa menyelamatkan banyak hal loh ya. Kalau misalkan kita bisa logis gitu kan ya, oke, hubungan ini nggak mungkin, ya udah daripada nantinya gitu kan diterusin juga sakit gitu kan, jangan let it flow dulu. Kalau nantinya pun end up-nya juga bakalan jelas gitu. Itu realistis banget gitu ya, seperti itu. Contoh yang realistis itu seperti apa? Contohnya ketika kamu tahu bahwa ada banyak perbedaan gitu kan di hubungan kalian, dan itu nggak mungkin gitu. Itu nggak mungkin, sama seperti perbedaan keyakinan, perbedaan adat budaya yang mungkin ya sama-sama sakleknya dan nggak ada yang mau ngalah ya jangan gitu loh, daripada kalian lanjutkan gitu kan dan nantinya bakalan terluka. Nah ini dia typically orang yang kayak begitu, makanya pesannya kayak gitu sama kamu gitu. Ayo kamu move on, kamu lanjutkan hidup kamu gitu, cari seseorang yang memang benar-benar itu tepat buat kamu dan bisa mengatasi, enggak yang kayak sama dia gitu loh ya, seperti ini. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang kedua ya. Nah sekarang kita akan melihat ke cerita yang ketiga, kalian fokus ya. Oke, kita lihat ciri-cirinya dia tuh seperti apa. Ciri-cirinya dia seperti apa? Ini orangnya suka banget membahas sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal spiritual ya. Spiritualitasnya dia juga cukup oke, teman-teman ya. Cukup feminim, perasa, intuitif juga ya. Intuitif artinya cara intuisi juga bagus ya, seperti ini, dan feminim ya, perasa banget orangnya, gampang kebawa perasaan gitu. Nah ini dia, ini juga mesti hati-hati terjebak ilusi ya. Orangnya introvert, cukup introvert, spiritualitasnya oke sih ya kayak gitu. Dan kadang-kadang ya dalam hidupnya dia ya, dia pernah berada di satu momen yang dia nyalain orang lain, nyalain lingkungan ya untuk hidupnya dia yang nggak sesuai dengan yang dia mau ya, seperti itu. Oke, sekarang kita bakalan lihat teman-teman di kehadirannya dalam hidup kamu tuh berarti apa kehadirannya. Oke, ini ada attachment ya. Ini bisa jadi keterikatan ya, keterikatan sesuatu hal yang bisa jadi kalian ini godaan juga bisa teman-teman ya. Keterikatan juga bisa. Nah kesenangan sesaat juga bisa gitu kehadirannya dalam hidup kamu gitu ya. Kesenangan sesaat ya, seperti ini. Jadi orang yang lewat dan mampir. Nah sedangkan kehadiran kamu dalam hidupnya dia juga sama gitu kan ya, hanya hubungan cinta yang dia juga ya sesaat doang gitu ya, pernah lewat lah, pernah mampir dalam hidup ya kayak gitu. Nah sekarang kita lihat pesan pentingnya buat
kamu tuh apa ya, pesan penting yang mau disampaikan buat kamu supaya kamu belajar sayang sama diri gitu, belajar sayang sama diri. Dan ketika tahu bahwa hubungan kalian ini adalah hubungan yang sulit gitu kan, nggak mungkin karena mungkin ada ada orang lain ya di antara hubungan kalian. Nah ini ya lebih baik dipertimbangkan lagi, karena jangan sampai ketika kita menyayangi seseorang, kita mencintai seseorang, justru ada banyak sekali pihak-pihak yang tersakiti. Hubungan seperti ini kan jadi nggak baik ya teman-teman, jadi nggak bagus lah ya untuk diri sendiri pun juga pastinya nantinya akan banyak buang waktu untuk berpikir ya, wasting time seperti itu ya. Pertimbangkan dulu baik-baik, jadi pesan pentingnya dia sih seperti itu, seperti jangan terjebak di hal-hal yang sifatnya sesaat gitu ya. Oke, teman-teman, ini cerita kamu yang ketiga ya buat teman-teman Capricorn. Dan teman-teman Capricorn yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua ya, Oracle Card Indonesia Soul Story, ayo segera yuk mampir subscribe, jangan lupa nyalain notifikasinya supaya dapat uploadannya tiap hari ya. Beritanya tiap hari ya, berita kayak siaran berita aja ya. Tahuan dong ya. Oke, sekarang kita lihat ya teman-teman ya, kadang-kadang pesan seseorang itu ya kan kita nggak bisa dapetin karena apa? Kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri, terlalu sibuk dengan masalahnya kita, emosinya kita, perasaannya kita gitu kan. Seperti itu sehingga pesan dari alam semesta aja nggak terdengar. Nah, ayo sekarang mulai belajar. Yang pertama adalah belajar untuk mendengarkan diri sendiri terlebih dahulu ya. Karena ini hal yang paling susah dan ini benar-benar harus telaten pakai banget ya. Susah tapi bisa kalau kamu mau gitu kan. Pertama belajar mendengarkan diri. Kalau misalkan badannya bilang aku capek nih, istirahat gitu. That's a simple things gitu kan ya. Itu hal yang sederhana banget tapi kadang-kadang orang itu malas ngelakuin ini gitu. Tapi kalau itu bisa dilakukan tiap hari, tiap saat gitu kan, mendengarkan diri kita, mendengarkan pikiran kita yang benar-benar luar biasa sibuknya itu gitu kan, itu akan bisa jadi sarana buat kita untuk ngedengerin orang lain tuh jauh lebih mudah gitu. Untuk ngedengerin pesan dari alam semesta ini ya juga jauh lebih mudah ya, seperti itu. Oke, kita bakalan jumpa lagi ya di next time reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda, zodiak yang berbeda pula ya teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.